Masa Raya Natal 2020 telah tiba. Dan di tahun ini, Majelis Jemaat mengambil satu tema, yaitu Natal sebuah perjuangan mewujudkan kasih. Melalui masa Raya Natal ini, umat diajak untuk tidak sekedar menunggu badai berlalu, tapi bagaimana menerjang badai bersama genggaman Tuhan yang aman. Di minggu Advent pertama kita akan belajar dari tokoh Maria dan Elizabeth. Bagaimana tekanan tidak mematahkan semangat mereka untuk terus mencari dan melakukan kehendak Tuhan. Minggu Advent kedua kita akan belajar dari Yusuf. Bagaimana Yusuf bersandar pada kekuatan dan hikmat Tuhan untuk mempertahankan kehidupannya bersama dengan Maria. Di Advent yang ketiga, kita akan belajar bersama dari perjuangan para Majus. Bagaimana mereka menempuh perjalanan yang begitu panjang, memakan waktu yang juga begitu lama, dan mereka akhirnya menemukan bayi Yesus. Dan di Advent yang keempat, kita bersama-sama belajar dari seorang Maria yang di dalam kemudaannya, di dalam kesendiriannya, tidak kehilangan pengharapan ketika ia harus menanggung beban yang tidak ringan bersama dengan Tuhan. Pada malam Natal kita akan bersama-sama merefleksikan cinta kasih perjuangan Allah melalui kelahiran Yesus Kristus di dunia. Bahwa kelahiran Yesus menandakan garis kehinaan yang ia ambil sebagai pilihannya untuk memasuki dunia yang penuh dengan kesengsaraan, kesusahan, sakit penyakit, dan beragam godaan. Pada Natal, kita akan bersama-sama mengingat bahwa kelahiran Yesuslah yang membawa kepastian dalam hidup. Bahwa Yesus lahir untuk memberikan kepada kita sebuah jaminan. Bukan hanya kehidupan yang lebih baik, namun juga kehidupan kekal dalam kebaikan dan kedamaian. Kita akan bersama belajar bahwa kelahiran Yesus sungguh membawa kedamaian bagi kehidupan, keluarga, masyarakat, dan dunia. Mari Bapak Ibu sekalian, kita siapkan terus hati dan pikiran kita memasuki masa Advent 2020 dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat hari Minggu, umat sekalian. Umat yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada dan beribadah, marilah kita bersama-sama menyalakan lilin Advent ketiga sambil berharap dan berseru, "Sinarilah kami, ya Allah, Sang Sumber sukacita, sebab terang-Mu menghalau kegelapan dunia, merangsang hasrat untuk selalu mencari Engkau, membawa sukacita yang kekal dan abadi." Mari kita menyanyikan lagu Yesus Terang-Mu, Pelita Hatiku. Marilah kita menyambut datangnya Sang Terang yang memberi petunjuk bagi kita yang mencarinya, yang bintangnya menuntun kita pada Sang Raja. Kita berdiri dan kita menyanyikan lagu Dari Timur Jauh Benar. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat dipersilahkan duduk. Di manakah Tuhan ketika ada penderitaan? Pertanyaan ini bermakna sungguh dalam bagi kita di masa ini. Kita menantikan Tuhan yang segera datang, menyatukan kuasa dan menyelamatkan kita dari pandemi COVID-19. Namun kurang lebih 1 tahun dunia hidup berdampingan dengan virus ini, dengan segala dampaknya di berbagai segi kehidupan. Penantian di dalam masa raya Advent kali ini terasa sangat kuat. Namun apakah kita pun mencari Ia yang dinantikan dunia? Apakah kita mau mencari Ia yang dinantikan seperti yang dilakukan orang-orang Majus?
Apakah kita pun mau mengikuti bintang pandu kehidupan yang membawa pada perjalanan yang tidak mudah namun mengarah pada Kristus? Apa pula yang akan kita lakukan ketika menemukannya? Menghujaninya dengan permohonan agar segala kesusahan ini segera berlalu, atau menyambut dengan penuh hormat dan kerendahan hati serta mempersembahkan yang baik baginya? Oh, bintang pandu dari timur, tuntun kami kepada Sang Juru Selamat. Kita menyanyikan dari timur jauh benar. Mari kita masuk ke bagian pengakuan dosa. Mari sejenak melihat diri dan perjalanan kehidupan kita. Ambil waktu sejenak dan renungkanlah apa tujuan dari perjalanan ini. Apa yang kita tuju di dalam kehidupan ini? Apakah kita menelusuri perjalanan hidup untuk menemukan Tuhan? Atau kita berjalan tanpa arah dan tujuan? Apakah kita mencari Tuhan dengan mengikuti petunjuk firman-Nya? Atau kita hanya mencari kesenangan semu dan berpegang pada hal-hal fana yang tidak menyelamatkan? Marilah kita merenungkannya dalam kerendahan. Ya Allah yang agung dan mulia, Engkaulah sumber kehidupan seluruh makhluk di bumi. Juga kami manusia yang Engkau jadikan. Rahmat dan anugerah-Mu sungguh memberi kehidupan. Sebagai insan yang rapuh dan lemah, kami memohon penyertaan dan kuasa-Mu. Sebab kadangkala kami terjatuh dalam dosa dan kesalahan. Hidup tanpa arah dan tujuan, mencari kesenangan yang fana, ketimbang mencari Engkau. Itu semua kami lakukan tanpa sadar bahwa semua yang ada dalam hidup kami berasal dari-Mu. Kepadamu kami memohon.
Sentuhlah hati kami dengan kasih-Mu yang besar, agar kami kembali menyadari kemuliaan-Mu. Bukalah mata kami, agar kami melihat bintang timur di dalam hidup kami. Kuatkanlah langkah kami, agar kami mampu menapaki perjalanan kehidupan yang mengarah kepadamu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang umat diundang untuk berdiri. Dengarlah berita anugerah dari Allah menurut Mazmur 116 ayat 5 sampai 7. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Di dalam Kristus, engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Kita menyanyikan, ku yakin Tuhan tuntun langkahku.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang maha baik, kami bersyukur dan berterima kasih sebab di dalam perkenaan Tuhan kami dimampukan untuk melalui dan melewati hari-hari hidup sampai pada hari ini. Dalam berbagai tantangan dan kesulitan kami masih terus dimampukan untuk mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan pada hari ini ketika kami ada dalam kebaktian, kami mau bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang kiranya boleh meneguhkan kami dan memampukan kami untuk tetap punya semangat dan daya juang untuk terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Oleh karena itu kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami semua di mana-mana tempat kami ada, di rumah kami masing-masing, agar berita firman Tuhan boleh berbicara dalam tiap pergumulan kami. Dan kiranya Tuhan menolong hamba-Mu dalam kelemahan dan keterbatasannya, agar apa yang disampaikan boleh sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup dan menghidupkan, kami berdoa. Amin. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan tentang kehadiran Tuhan atau keberadaan Tuhan di tengah-tengah perjalanan hidup yang membuat kita begitu bergumul dan membuat kita begitu berjuang adalah hal-hal yang selalu saja terjadi dalam sejarah perjalanan hidup manusia. Ketika orang mulai mempertanyakan ketidakhadiran Tuhan atau Deus absconditus dalam perjalanan hidup, maka orang pada akhirnya ditantang untuk terus-menerus berupaya untuk mengalami kehadiran Tuhan justru pada titik di mana kita tidak pernah mengalami atau kita sukar mengalami kehadiran Tuhan itu. Biasanya saudara-saudara, manusia dalam hidupnya ketika ia berhadapan dengan tantangan, dengan kesukaran, dengan pergumulan, dengan hal-hal yang membuat ia bergumul, maka selalu saja pertanyaan tentang kehadiran Tuhan menjadi bagian yang hadir di tengah-tengah pergumulan itu. Dan karena itu pada waktu-waktu ini ketika saudara dan saya masih terus bergumul dengan situasi pandemik yang belum berakhir, banyak dari kita, banyak gereja-gereja mengadakan percakapan-percakapan, pemahaman-pemahaman teologis tentang adakah Tuhan di tengah pandemik.
Adakah Tuhan di tengah-tengah kesulitan-kesulitan hidup yang kita hadapi? Adakah Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga kita yang morat-marit karena pergumulan-pergumulan dampak dari pandemik? Adakah Tuhan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga ketika kami di PHK, ketika suami saya di PHK, ketika istri saya mengalami pemutusan hubungan kerja? Adakah Tuhan di tengah-tengah rumah tangga dan keluarga ketika orang-orang yang kita kasihi pergi meninggalkan kita karena berbagai sebab dan secara khusus karena berhadapan dengan pandemi COVID-19? Nah saudara, pertanyaan-pertanyaan ini akan terus hadir, bukan saja pada masa kini, pada masa-masa yang lalu, bahkan mungkin pada masa yang akan datang masih terus-menerus menjadi persoalan yang kita tanyakan dari waktu ke waktu. Nah karena itu ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini dari Matius 2 ayat 1-12 yang berkisah tentang perjalanan orang Majus dari timur yang jauh untuk berjumpa dengan Tuhan akan menjadi bagian perenungan kita. Dan kita ada di dalam terang tema tentang pencarian dalam tekanan. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah orang-orang Majus yang kita kenal dalam cerita Injil Matius pasal 2 ayat 1-12? Berbagai literasi atau literatur menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang pintar, dalam arti mereka orang-orang yang cerdas. Mereka adalah orang-orang yang ahli dalam membaca tanda-tanda bintang dan rasi bintang dari timur di wilayah Babilonia dan Persia pada waktu itu. Sekarang wilayah itu adalah Irak dan Iran bagian utara. Mereka juga adalah orang-orang yang kemudian mewakili orang-orang dalam konteks percakapan Matius. Para orang Majus adalah orang-orang yang juga mewakili orang bukan Yahudi yang datang dari jauh untuk menghormati kelahiran Yesus Kristus, yang kemudian disimpulkan dari bintang yang diketahui dalam kitab Nabi Mika, dalam nubuatan kitab Nabi Mika. Dalam catatan bacaan Injil kita, penulis Injil Matius ini hendak menyampaikan bahwa Tuhan juga bisa berbicara kepada manusia dalam banyak cara dan banyak tanda. Bahwa Tuhan tidak hanya berbicara lewat wahyu kepada orang tertentu, tetapi Tuhan bisa berbicara bahkan kepada orang Majus, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Matius mau mengungkapkan bahwa Tuhan bisa berbicara bahkan bukan kepada orang-orang Israel, kepada orang-orang Yahudi yang telah berada begitu dekat dengan Tuhan. Tapi Tuhan berbicara kepada orang-orang yang jauh. Bahkan Tuhan memakai orang-orang Majus sebagai alat dan sarana untuk menyadarkan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi pada waktu itu perihal kelahiran Yesus. Keberanian berpikir seperti Matius, saudara-saudara, adalah sesuatu yang langka. Sebab biasanya orang merasa begitu aman dan nyaman dengan apa yang sudah biasa. Orang biasa mengalami situasi hidup dalam hal-hal yang ada dalam comfort zone-nya. Tetapi jalan Tuhan tidak terbatas. Matius bermaksud agar orang-orang Yahudi sadar bahwa mereka bukan satu-satunya umat yang diperhatikan Allah. Lewat kelahiran Yesus, Matius menegaskan bahwa Tuhan juga memerhatikan orang-orang di luar bangsa Yahudi. Bahkan orang-orang Majus, orang-orang dari timur, orang-orang dari Babilonia dan Persia yang sempat menjadi bangsa yang menaklukkan Israel dalam sejarah Israel, juga boleh Tuhan pakai sebagai alat di dalam tangannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lewat catatan orang-orang Majus ini kita mau menemukan dan kita mau mengidentifikasi keberadaan diri kita. Memang orang Majus ini kesannya ada 3. Dan itu ditandai dari 3 persembahan emas, kemenyan, dan mur. Tetapi di dalam sejarah saudara-saudara, kita menemukan bahwa orang-orang Majus ini mereka biasanya berkelompok antara 6-12 orang. Tapi kita tidak terlalu memberikan perhatian kepada berapa banyak orang Majus ini. Tapi yang kita mau menekankan dalam bacaan ini adalah tentang upaya mereka terus-menerus mencari bayi yang lahir itu dalam situasi dan kondisi yang tidak mudah pada waktu itu. Dan persembahan yang mereka berikan, emas, kemenyan, dan mur, dalam tradisi selanjutnya kemudian dihubungkan dengan seluruh perjalanan hidup Yesus. Emas dihubungkan dengan kedudukan mulia Yesus sebagai Raja. Kemenyan dihubungkan dengan martabat keilahiannya. Dan mur menandai terjalinnya hubungan antara orang yang bukan Yahudi. Dan mur yang melambangkan hubungan dengan kematiannya. Sesungguhnya persembahan-persembahan ini pada akhirnya menandai terjalinnya hubungan
antara orang-orang bukan Yahudi dengan Yesus sebagai pemimpin umat Tuhan yang baru dilahirkan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca perbandingan cerita walaupun bukan dalam kisah tentang orang Majus, tapi Injil Lukas menjelaskan tentang orang-orang pertama yang mengenali kelahiran Yesus adalah para gembala. Injil Matius menggunakan kisah orang-orang Majus. Baik para gembala maupun orang-orang Majus dalam catatan bacaan kita mendapat bimbingan langsung dari Tuhan, tapi dengan bahasa yang berbeda. Bagi para gembala yang sederhana, Tuhan berbicara secara langsung melalui kehadiran para malaikat yang menyatakan berita sukacita tentang kelahiran Yesus. Dan bagi para Majus, Tuhan memakai tanda lewat bintang, lewat ilmu perbintangan, lewat orang-orang pintar, cerdas yang mampu membaca tanda-tanda itu dan yang selalu bisa terbiasa untuk membaca kitab suci dan kitab-kitab para nabi. Nah, namun demikian saudara, para gembala maupun orang-orang Majus mencari dia, dan ini yang menjadi pokok percakapan kita pada hari ini. Baik para gembala maupun orang Majus sama-sama mencari dia yang baru dilahirkan itu. Mereka membuat orang yang mereka jumpai tidak dapat tinggal diam. Lukas pasal 2 ayat 18 mengatakan bahwa ketika mendengar berita para gembala itu, orang-orang keheranan. Dan bacaan kita Matius pasal 2 ayat 3 dikisahkan bahwa Herodes dan seluruh Yerusalem terkejut ketika mereka mendengar kata-kata para Majus itu. Saudara-saudaraku, ironinya, mereka yang heran dan terkejut itu adalah orang-orang yang berada begitu dekat dengan Yesus yang baru dilahirkan itu. Mereka yang heran dan terkejut adalah mereka yang sudah ada pada situasi dan kondisi dalam waktu yang bersamaan dengan Kristus yang dilahirkan itu. Para ahli Taurat dan orang-orang Yerusalem, secara khusus juga dengan Herodes, adalah orang-orang yang bukan tidak punya informasi, mereka bukan tidak punya sarana, mereka bukan tidak punya sumber-sumber untuk mengetahui Yesus yang baru dilahirkan itu. Sebab ketika Herodes menitahkan kepada orang-orang Yahudi, para ahli Taurat, mereka mengatakan bahwa itu telah dikatakan dalam kitab para nabi terkait kelahiran Yesus. Tapi mereka yang ada begitu dekat dengan Yesus tidak mengalami perjumpaan dengannya, karena mereka tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena mereka tidak sungguh-sungguh menerima kehadiran Mesias itu dalam hidup mereka. Mereka tidak punya niat sedikit pun untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tidak ada kerinduan dalam diri mereka untuk mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Karena itu seluruh sumber yang ada tidak dipakai dan diabaikan dengan begitu saja. Sebaliknya para Majus, karena mereka punya kerinduan, karena mereka meyakini dan karena mereka percaya kehadiran Sang Raja yang luar biasa ini, maka mereka mencari segala sesuatu, mereka menelusuri teks-teks kuno, mereka mengikuti rasi bintang, dan pada akhirnya mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka datang dari jauh, mereka menempuh perjalanan ribuan kilometer, mereka datang dengan sebuah tujuan utama untuk menyembah Dia, untuk membuktikan ramalan yang telah terjadi. Dan karena itu mereka mengalami kehadiran Tuhan, mereka menerima itu karena mereka rindu, saudara-saudara. Dua tipikal sikap orang ini, dua tipikal kelompok manusia ini juga memberikan gambaran tentang kehidupan orang-orang percaya pada waktu ini. Banyak orang tidak mengalami kehadiran Tuhan dalam hidupnya karena mereka tidak sungguh-sungguh mencari Dia. Banyak orang tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan karena mereka tidak punya kerinduan untuk menerima Tuhan dalam hidupnya. Tapi ada orang-orang yang mengalami kehadiran Tuhan karena mereka rindu, karena mereka siap menerimanya, dan karena itu mereka menyediakan diri mereka dan hidup mereka sebagai sarana untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pencarian orang-orang Majus terhadap Tuhan yang baru lahir bukan tanpa persoalan. Sebab perjalanan di wilayah Timur Tengah pada waktu itu adalah perjalanan yang rawan perampokan, rawan pembunuhan, rawan kecelakaan karena masyarakat barbar di sekitarnya. Tapi para Majus ini mereka datang, mereka melawan setiap tantangan dan tekanan yang ada.
Mereka melalui perjalanan yang panjang, melalui suhu udara yang tidak mudah. Mereka melampaui setiap macam tantangan dan tekanan-tekanan kesulitan karena mereka punya kerinduan. Karena mereka punya kesadaran. Karena mereka punya keinginan untuk mengalami perjumpaan dengan Kristus yang baru dilahirkan itu. Saudara-saudara, bukankah kita banyak kali sama seperti ahli Taurat dan orang-orang Yerusalem? Bukankah seringkali Tuhan telah berada begitu dekat dengan kita? Bukankah Tuhan selalu ada dekat dengan kita di tengah-tengah pergumulan kita? Tapi saudara dan saya masih saja mempertanyakan kehadiran Tuhan. Pada situasi pandemik orang bertanya, Tuhan ada di mana? Tuhan ngapain saja? Apakah Tuhan diam? Apakah Tuhan sembunyi? Philip Yancey, seorang penulis Kristiani terkenal, ketika dia menulis sebuah buku, dia memberikan judul pada 2 bab dari bukunya. Is God silent? Is God hidden? Apakah Tuhan diam? Apakah Tuhan sembunyi? Apakah Tuhan diam? Dan 2 bab itu merefleksikan pertanyaan umum orang-orang percaya ketika mereka dihadapkan pada tantangan dan kesulitan hidup. Ketika mereka dihadapkan pada pergumulan yang datang bertubi-tubi. Ketika kita diperhadapkan pada situasi pandemik, banyak orang bertanya, di manakah Tuhan di tengah-tengah situasi ini? Saudara-saudara, berita firman Tuhan hari ini mau menjelaskan, mau meneguhkan kita bahwa Tuhan ada di tengah-tengah situasi kita. Bahwa Tuhan ada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tuhan tidak pergi kemana-mana. Dia ada di sini. Dia bersama-sama dengan kita. Dan Dia siap memberikan kepada kita kekuatan dan kemampuan. Dan Dia berjalan bersama-sama dengan kita menyusuri masa-masa sukar ini. Persoalannya adalah, apakah saudara dan saya cukup mencari Dia? Sama seperti para Majus yang dengan kesungguhan hati mencari Tuhan. Sama seperti para gembala yang dengan segera mengalami perjumpaan dengan Tuhan karena mereka mau mencari Tuhan. Apakah saudara dan saya punya cukup kerinduan untuk menemui dan berhadapan langsung dengan Tuhan dalam kisah-kisah hidup kita? Apakah saudara dan saya punya cukup kesadaran untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu ataukah tidak? Bisa jadi saudara-saudara kita tidak menyadari kehadiran Tuhan dan tidak mengalami perjumpaan dengannya karena kita terlalu fokus pada berat bebannya kehidupan. Karena kita terlalu dihiruk-pikukan dengan berbagai macam berita dan informasi di sekitar pandemi COVID-19. Karena kita terlalu terjebak dalam tantangan dan pergumulan hidup yang kita hadapi pada waktu-waktu ini. Mungkin dalam keadaan yang sangat manusiawi kita terlalu sibuk dengan keadaan ekonomi rumah tangga. Kita terlalu dihimpit oleh pergumulan karena pasangan hidup kita atau kita mengalami pemutusan hubungan kerja. Kita dirununduka karena kehilangan orang-orang yang kita kasihi karena berbagai sebab, termasuk juga karena pandemi COVID-19. Dan karena itu bisa jadi kehadiran Tuhan begitu terhalang. Bisa jadi karena situasi dan pergumulan itu yang membuat kita fokus kepadanya. Tuhan yang hadir tidak punya tempat di tengah-tengah pergumulan kita. Sebab itu ibu bapak dan saudara, perenungan kita pada firman Tuhan hari ini, pencarian dalam tekanan, mau menolong kita untuk terus-menerus mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang dilahirkan itu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, upaya untuk mencari dan menemukan Tuhan itu dapat kita lakukan dalam berbagai bentuk. Dapat kita lakukan dalam berbagai situasi dan peran kita masing-masing. Secara sederhana dalam aksi Natal saudara pada minggu Advent yang ketiga ini, maka saudara dapat mencari Tuhan di tengah-tengah kebutuhan-kebutuhan umat. Dalam artian bahwa saudara dimampukan untuk mencari dan menemukan Tuhan di tengah-tengah umat yang membutuhkan, di tengah-tengah sesama yang membutuhkan, dan belajar untuk berbagi dan memberi apa yang menjadi kebutuhan. Kalau di minggu-minggu yang lalu saudara belajar untuk mendoakan kebutuhan orang lain dan seterusnya, maka pada hari ini, pada pekan ini, pada minggu Advent yang ketiga kita mau belajar untuk mencari dan menemukan Tuhan
di tengah-tengah kebutuhan orang lain, melakukan apa yang dapat kita lakukan dalam kebutuhan dan keperluan orang lain. Boleh jadi ini senafas dengan apa yang disampaikan oleh Teresa dari Kalkuta, menemukan wajah Tuhan dalam diri mereka yang termiskin dari yang miskin. Kita belajar untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mensyukuri setiap tindakan sesederhana apapun yang dapat kita lakukan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ibu bapa dan saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu kalau lewat teks kita pada hari ini, para Majus mau mencari dan menemukan Tuhan. Mereka mau berusaha untuk mengalami situasi-situasi hidup yang kadangkala membuat mereka bergumul di sepanjang perjalanan. Dan pengalaman ini mau memberikan keberanian bagi kita untuk beranjak dari pergumulan-pergumulan kita, dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan itu harus dimulai dari upaya kita untuk mencari Dia. Sebab kadangkala seperti yang tadi saya katakan, kesulitan hidup kadangkala membuyarkan kesadaran kita tentang kehadiran Tuhan. Satu hal yang saya mau ingatkan bagi ibu bapak dan saudara, bahwa Tuhan tidak pergi dari perjalanan hidup kita. Dia ada di tengah-tengah badai pergumulan kita. Kita punya pilihan. Kita bisa saja menunggu agar badai itu tenang, lalu kita melangkah. Atau kita mau memilih melangkah di tengah-tengah badai bersama-sama dengan Tuhan yang menggenggam dan memeluk kita, lalu memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kita. Saya lalu mengingat sebuah kata-kata bijak mengatakan, kadangkala Tuhan meredakan badai untuk menenangkan hamba-Nya. Tapi ada kalanya Tuhan menenangkan hamba-Nya dan membiarkan badai terus mengamuk. Dalam situasi tertentu, kadangkala saudara dan saya tidak punya pilihan. Pilihan kita hanya satu, hidup berdampingan dengan tantangan dan kesulitan. Namun karena kita berjalan dengan Tuhan, yang kita sadari, yang kita imani, yang kepadanya kita menaruh seluruh pengharapan kita, maka kita mampu untuk terus melangkah dalam kepastian. Karena pencarian kita akan Tuhan di tengah-tengah tekanan kehidupan, membuahkan sebuah pernyataan iman, bahwa Tuhan ada di sini. Tuhan beserta saya, dan Tuhan menggenggam saya untuk terus melangkah di dalam menyusuri kesulitan dan tekanan hidup yang lain. Dengan keyakinan iman seperti itu, saya percaya saudara-saudara dan saya dimampukan untuk terus maju, melangkah, menyaksikan kasih dan kemurahan Tuhan untuk dapat menikmati hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Kalau saat ini ada dari kita yang masih terus bergumul sebagai bagian dari dampak COVID-19 yang kita hadapi. Kalau saudara masih bergumul dalam situasi-situasi yang lain, persoalan-persoalan di tengah keluarga yang muncul sebagai akibat dari situasi pandemik ini, mari kita mencari Tuhan dan kita mengalami perjumpaan dengannya yang memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan, dan kegembiraan. Seperti para gembala dalam Injil Lukas dan para Majus dalam teks kita pada hari ini. Ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mereka pergi dengan sukacita. Tantangan dan pergumulan yang mereka hadapi tidak mampu menguasai mereka, karena mereka ada dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang hidup itu. Biarlah firman Tuhan pada hari ini menolong kita, supaya kita tidak hanya menjadi orang-orang yang terheran-heran dan terkejut, tapi kita menjadi orang-orang yang mengalami sukacita dan kegembiraan, karena kita dimampukan untuk mencari dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan menolong kita, dalam kesadaran kita terus-menerus mengalami kehadiran Tuhan di segala musim kehidupan kita. Tuhan memberkati dan Tuhan menopang kita. Amin. Oh,
Mari kita berdiri. Mari kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Tuhan yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Tuhan tidak absen dari hidup kami, bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah setiap tantangan dan pergumulan, bahwa Tuhan adalah Allah yang tidak pernah berhenti mengasihi dan mencintai kami. Dan kami berdoa kiranya di dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus kami juga punya kesadaran untuk terus-menerus mengalami kehadiran Tuhan itu, supaya kami tidak dikalahkan oleh tantangan dan kesulitan, tapi semakin kami bergumul, kami semakin dapat merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah tantangan dan pergumulan. Dan biarlah seperti firman Tuhan pada hari ini kami punya semangat untuk terus mencari Tuhan di tengah-tengah pergumulan hidup. Badai kehidupan mungkin masih terus kami alami, tetapi di tengah-tengah upaya kami mencari dan menyadari kehadiran-Mu itu, pada akhirnya kami meyakini bahwa Tuhan merangkul dan memeluk kami untuk menerjang badai kehidupan yang kami hadapi pada waktu-waktu ini. Karena itu kami berdoa menyerahkan umat Tuhan di mana-mana tempat, secara khusus umat-Mu di GKI Muara Karang. Tuhan memberkati mereka di tengah-tengah setiap tantangan dan pergumulan hidup dalam berbagai bentuk. Kiranya Tuhan memampukan mereka untuk dapat terus melalui dan melewati setiap hal yang sementara mereka hidupi, mereka rencanakan bersama-sama dengan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan keluarga-keluarga yang kehilangan pekerjaan, kehilangan orang-orang yang mereka kasihi selama masa pandemik, kehidupan keluarga yang bergumul dengan situasi ekonomi rumah tangga, anak-anak yang masih terus berjuang dengan sekolah jarak jauh, dan itu memberikan pergumulan yang lain bagi kesehatan mental mereka maupun fisik. Kami berdoa juga menyerahkan suami dan istri dalam relasi, tetapi juga dalam relasi orang tua dan anak-anak pada masa pandemik. Ada banyak sekali hal yang membuat kami bergumul. Bahkan kerinduan umat untuk bersekutu secara bersama-sama dalam kehidupan yang nyata juga menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Kami bawa setiap tantangan dan pergumulan ini kepadamu ya Bapa. Kiranya Tuhan memampukan kami supaya di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini kami boleh terus belajar untuk mencari, menemukan, dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Supaya pada akhirnya di dalam pertolongan dan kasih sayang-Mu, kami dimampukan untuk terus menyusuri hari-hari hidup kami dalam cara-cara yang Tuhan kehendaki. Pada saat ini Tuhan kami berdoa, kiranya Engkau juga memberkati majelis jemaat dan seluruh umat di GKI Muara Karang. Tuhan topang mereka dalam melalui dan melampaui masa-masa sukar, supaya di dalam kesehatian dan kesatuan hati, mereka boleh terus-menerus saling mendoakan, saling meneguhkan dan saling menguatkan, saling membantu. Dan secara khusus memasuki minggu Advent yang ketiga, mereka boleh belajar untuk mencari dan menemukan Tuhan dalam perjumpaan dengan kebutuhan-kebutuhan sesama yang membutuhkan. Supaya umat boleh belajar untuk kemudian menyatakan tindakan-tindakan pertolongan bagi umat yang memerlukan bantuan. Dan biarlah lewat cara-cara seperti itu mereka juga boleh mengalami kehadiran Tuhan. Kami berdoa menyerahkan segala upaya yang dilakukan. Biarlah semuanya boleh terjadi untuk kemuliaan Tuhan. Doa kami menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia dalam berbagai tantangan dan kesulitan. Tuhan topang Presiden Joko Widodo dengan seluruh staf dan jajaran pemerintah di pusat sampai ke daerah. Kiranya mereka punya kesehatian dan kesatuan hati untuk menanggapi situasi yang tidak mudah ini. Lalu pada akhirnya kami membawa seluruh hidup kami dengan rencana-rencana di depan dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan menolong dan Tuhan memberkati dan Tuhan mampukan kami untuk terus melangkah bersama-sama dengan Tuhan.
Satu hal yang kami tahu, apapun yang jadi di depan, ada Tuhan yang tidak pernah berhenti mengasihi dan merangkul kami, memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk melangkah dalam kepastian iman bersama-sama dengan Tuhan. Ini doa dan permohonan kami, terjadilah seperti yang Tuhan kehendaki, dan topang kami untuk menerima kehendak-Mu yang terbaik. Karena itu kami nyatakan doa dan pengharapan iman kami hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra Tunggal Yesus Kristus, dan di dalam tuntunan kuasa Roh Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam kesetiaan dan kasih Allah yang membawa sukacita, marilah kita mengungkapkan syukur melalui persembahan. Firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 17 berbunyi demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara yang rindu menyampaikan persembahan melalui transfer bank, Majelis Jemaat menyediakan sarana melalui rekening Bank Mandiri atau BCA, sebagaimana yang tertera pada layar saudara. Mari kita sambil persembahan dikumpulkan, kita menyanyikan Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Mari kita membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk penyertaan dan sukacita yang berasal dari-Mu. Saat ini kami memberikan persembahan ini kepadamu. Terimalah persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami atas berkat dan pemeliharaan-Mu.
Berkati majelis jemaat yang akan mengelola persembahan ini, agar berguna bagi pelayanan gerejamu di tempat ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Umat Allah, tetaplah setia melakukan perbuatan baik dalam menantikan kedatangannya. Carilah ia selalu meski hidup terasa sesak. Ikutilah petunjuk firman-Nya. Kini itulah bintang pandu kita. Setialah mencarinya meski susah perjalanan, karena dalam anugerah-Nya kita akan menemukan Tuhan. Saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Rahmat dan kasih yang besar dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus tercurah bagimu dan memberikan kekuatan kepadamu untuk setia melakukan perbuatan baik, serta memampukanmu untuk melayani sesama. Dan sampai kita bertemu kembali, kiranya cinta kasih dari Allah Bapa melalui anak tunggalnya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa memerintah di dalam hatimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha.